Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 22 Oktober tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6 ayat 12 sampai 18. Saudara-saudara, janganlah dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kalian tidak lagi menuruti keinginannya. Janganlah kalian menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dijadikan senjata-senjata kebenaran. Sebab kalian tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kalian tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita berbuat dosa karena tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Tidak tahukah kalian bahwa dengan menghambakan diri kepada seseorang untuk mentaatinya, kalian menjadi hamba orang itu? Bahwa kalian harus menaati dia, baik dalam dosa yang memimpin kalian kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kalian kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kalian hamba dosa, tetapi sekarang kalian dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah disampaikan kepadamu. Kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan,
kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, 'Tuanku tidak datang-datang,' lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pada hari ini adalah banyak diberi, banyak pula yang dituntut. Orang yang terlahir normal mendapat pelbagai potensi dalam dirinya yang menantangnya untuk mengembangkannya demi membangun suatu kehidupan bersama yang aman dan nyaman. Ada pelbagai kecakapan, bakat, minat, passion, kemampuan dan keterampilan yang dipelajarinya bersamaan dengan cita-citanya untuk bisa hidup mandiri dalam kebersamaan dengan sesama manusia dan alam jagat raya. Dalam kitab Kejadian diungkapkan bahwa manusia diciptakan dengan suatu panggilan dan perutusan khusus. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Pelbagai keinginan, cita-cita dan harapan dalam hidup diwujudkannya dalam langkah-langkah perjalanan hidupnya. Ada yang sudah cepat puas setelah mampu memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya, yaitu cukup makanan,
ada tempat tinggal yang layak huni dan berbadan sehat. Ada yang tetap rindu untuk memenuhi kebutuhan pengakuan dan penghargaan martabat dan aktualisasi dirinya lewat kegiatan kerjanya. Ada juga orang yang berpikir bahwa selalu ada hari esok, sehingga dia menunda-nunda waktu untuk mengembangkan potensi dirinya demi kehidupan bersama yang aman dan nyaman. Di tengah situasi hidup begini, bergemalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka. Selanjutnya, Yesus menjelaskan lewat perumpamaan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Sungguh, tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Dan juga hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Saudara-saudariku terkasih, barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Berapa banyak yang sudah kita terima dari Allah, dan berapa banyak yang sudah kita kembangkan untuk membangun kehidupan bersama yang aman dan nyaman? Dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 4, Yesus berdoa, "Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Dan Yesus menasehati kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama hari masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.